Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hadir bersama-sama beribadah. Baik Bapak Ibu, sebelum ibadah dimulai, mari kita akan mengambil saat teduh. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan menaikkan lagu pembuka Maha Kasih yang Ilahi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Silakan duduk. Nats kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 dan 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengucap kebaikan Tuhan. Baik, kita akan menyanyikan kembali sebuah pujian, Ku Pandang Salib.
Mari kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa kalau pada pagi hari ini kami bersama-sama dapat hadir di rumah bertempat ini. Namun kami juga mohon ampun ya Bapa untuk segala pelanggaran yang telah kami perbuat sepanjang minggu ini, baik terhadap Engkau maupun terhadap sesama. Ampuni Bapa, kuduskanlah dan sucikanlah hati kami, agar ibadah pada pagi hari ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca berita anugerah yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Mari kita akan menaikkan kembali sebuah pujian, hidup bagimu. Kau rela disekali
disampaikan oleh penginjil Luki Supit, kita akan mendengarkan satu buah pujian. Silakan dilepas dan dia. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih untuk ujiannya. Biarlah kita akan senantiasa mengalami akan janji Tuhan yang selalu pasti seperti fajar setiap pagi yang menyinari bumi. Demikian juga kasih Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita dan kita boleh hidup di dalam kasih-Nya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kami boleh mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kasih yang tak terbatas, kasih yang tak bersyarat, kasih yang memberikan nyawa bagi kami orang yang berdosa yang tidak sepatutnya kami dapatkan. Tuhan, biarlah kami senantiasa menyadari hal ini dan kiranya kami selalu mengingat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan untuk hidup di dalam kasih-Mu.
Terima kasih untuk kehidupan baru yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu tidak lagi hidup di dalam kebiasaan yang lama, hidup sebagaimana manusia lama kami, tetapi senantiasa hidup sebagai ciptaan baru yang senantiasa diperbaharui dari hari ke hari. Tuhan, berkatilah pemberitaan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu mengisi kehausan rohani kami, dan firman-Mu menumbuhkan iman kami, percaya kami, dan pengenalan kami akan Kristus, sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Berkati waktu pemberitaan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus pasal yang kelima sampai dengan ayat yang ke 2 Korintus 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Bapak Ibu yang membawa Alkitab bisa mari sama-sama kita lihat Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup, tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kali kita mendapat undangan atau kita menghadiri sebuah pernikahan, biasanya kita akan mengucapkan kata-kata selamat. Dan ada satu kata-kata klise yang tadi kita ucapkan, yaitu selamat menempuh hidup baru. Ya. Artinya selamat memasuki satu kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Walaupun saya akhir-akhir ini tidak memakai kata itu lagi, karena kalau saya mengatakan selamat memasuki kehidupan yang baru, saya kira kayaknya orangnya tetap sama kan ya, nggak ada yang baru. Atau kadang-kadang kita mengatakan selamat bersukacita, berbahagia. Walaupun Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu, khususnya yang sudah menikah cukup lama, bahwa pernikahan tidak hanya diisi oleh kebahagiaan semuanya. Mungkin terlalu naif ya, terlalu
mungkin berekspektasi terlalu tinggi, karena memang pernikahan itu bukan cuma soal mendapatkan kebahagiaan. Saya sendiri bertanya, Bapak Ibu kadang-kadang berpikir bagaimana ya dua orang yang mungkin tidak bahagia, makanya mau menikah bikin cari bahagia, kemudian bergabung menjadi dua orang yang berbahagia. Ya, kan bukankah bertambah ketidakbahagiaannya karena dua orang pasangan yang sama-sama tidak bahagia mencari kebahagiaan kemudian menikah, jadi double ketidakbahagiaannya, mungkin begitu ya. Tapi ini tidak berarti untuk yang mau mempersiapkan pernikahan nggak jadi nikah ya, nggak apa-apa. Jerry khususnya ya, sebentar lagi mau menikah. Oh belum, masih jauh ya. Saya tidak menakut-nakuti ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah menikah mengalami. Bapak Ibu kali kita tidak perlu menikah begitu ya. Tetapi memang kata-kata ini perlu direnungkan ya, memasuki kehidupan yang baru di dalam bahtera rumah tangga, karena kita tahu banyak orang mungkin kadang-kadang tidak lama sesudah itu banyak orang yang memutuskan untuk berpisah baru beberapa tahun menikah, ataupun ada yang sudah sekian puluh tahun kemudian akhirnya memutuskan untuk berpisah. Atau mungkin ada orang yang tetap bertahan di dalam pernikahan yang cukup lama, yang sebetulnya sudah pengen pisah gitu. Mungkin karena menjaga secara sosial, secara kekeluargaan, sehingga tetap ada dalam pernikahan. Bapak Ibu, saya hari ini tidak mau khotbah tentang pernikahan, tetapi saya mau ambil satu kata yang sering kita pakai, yaitu soal memasuki kehidupan yang baru. Nah, di dalam Alkitab kita diajarkan bahwa ketika seseorang mengenal Tuhan atau dia memiliki Kristus di dalam kehidupannya, orang itu dikatakan sebagai ciptaan baru. Bapak Ibu, jadi seorang Kristen bukan berarti berpindah kalau kita dari agama yang lama tertentu kemudian masuk Kristen, kemudian dibaptis, kemudian kita dapat kartu anggota, atau untuk gereja kita mesti ikut katekisasi dulu untuk kita disebut sebagai anggota dan ya kita dikatakan Kristen. Mungkin kalau orang dari agama, dari keyakinan yang lain masuk Kristen mungkin bisa lebih berasa gitu ya, statusnya yang baru, jadi bisa dikatakan kehidupan yang baru. Tetapi bagaimana dengan orang yang dari kecil sudah Kristen? Beberapa dari kita, saya kira cukup banyak di sini, kita dari keluarga yang memang sejak lahir sudah Kristen. Ada orang bercanda mengatakan bahkan dari masih dalam kandungan itu sudah Kristen ya, karena nenek moyangnya semuanya Kristen. Jadi nggak ada yang baru ya, karena ya semuanya lama kan, karena bahkan dari nenek moyangnya pun sudah disebut sebagai orang Kristen. Tetapi Bapak Ibu sekalian, menjadi Kristen sebetulnya bukan soal dilahirkan secara Kristen, kita dapat KTP Kristen atau dapat nama kita tercantum, agama kita tercantum di kartu keluarga sebagai agama Kristen. Tetapi Alkitab jelas sekali mengajarkan kepada kita bahwa menjadi orang yang percaya kepada Kristus itu adalah soal bagaimana seseorang itu diciptakan secara baru. Bukan hanya soal sebutan kita sebagai orang yang keyakinannya Kristen. Tetapi ada yang lebih dalam dari itu, adalah bahwa orang Kristen atau orang yang mengaku percaya kepada Kristus, dia adalah ciptaan baru. Sehingga Bapak Ibu, mungkin saya bisa mengatakan begini, bisa saja ya di dalam gereja, khususnya kita yang lahir dari Kristen, yang tidak mengalami perpindahan itu, tidak mengalami sesuatu yang baru, ada yang lama, ada yang baru. Bisa saja mungkin di gereja ada orang-orang yang memang statusnya orang Kristen, KTP-nya orang Kristen, tetapi belum menjadi seorang
yang diciptakan secara baru. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga, Paulus mengatakan seorang yang tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jadi soal menjadi Kristen, menjadi percaya kepada Yesus, dilahirkan baru. Kata yang dipakai di situ adalah dilahirkan dari atas. Kalau kita lahir di dunia ini, itu kita ya lahir dari dunia ini. Dan setiap orang lahir dari dunia ini akan binasa. Karena Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi siapapun yang lahir dari dunia ini, dari bawah, itu akan mati dan mereka akan mengalami kebinasaan. Tetapi orang yang dilahirkan dari atas, maksudnya Roh Kudus yang melahirkan dia, melahirbarukan seseorang, itulah orang yang diselamatkan. Dan itulah sesungguhnya orang yang dikatakan seorang pengikut Kristus. Bapak Ibu berbicara tentang kehidupan yang baru, berarti ada kehidupan yang lama. Jadi saya pakai ilustrasi gambar ini, saya ambil dari satu buku penginjilan 4 hukum rohani dari lembaga pelayanan mahasiswa yang biasa dipakai untuk menggambarkan bagaimana orang yang dulunya hidup lama, kehidupan lama. Artinya orang itu salib digambarkan di situ di luar lingkaran. Lingkaran itu adalah lingkaran kehidupan seseorang. Ada bentuk seperti kursi, itu ada huruf A. Itu maksudnya aku, saya yang bertahta dalam kehidupan. Dan bintik-bintik hitam itu adalah kalau seseorang di mana hidupnya akunya yang berkuasa atas tahta hidup saya, kehidupannya tidak beraturan. Inilah gambaran manusia lama, orang yang belum percaya kepada Kristus, orang yang belum mengalami kehidupan yang baru, orang yang belum dilahirkan dari atas. Sehingga apa, Bapak Ibu? Kristus itu di luar. Ya, ini bisa kita mungkin kita katakan ini orang yang belum Kristen. Tapi ini juga bisa berarti ada juga orang yang Kristennya hanya di KTP. Bapak Ibu, bukan berarti KTP-nya salah gitu ya, kita menyalahkan KTP-nya, bukan. Tetapi maksudnya hanya sekedar tercantum sebagai sebuah agama, bukan sebuah kehidupan di mana Kristus ada di dalam hidupnya. Tetapi akulah yang ada, akulah yang menguasai hidup saya, akulah yang mengontrol kehidupan saya. Saya tidak membutuhkan Tuhan. Kita mungkin mengatakan ya ini orang seperti ini orang-orang ateis gitu, di mana sayalah yang menentukan kehidupan saya. Aku ada, aku berpikir maka aku ada. Ya itulah kata-kata yang sering diucapkan oleh para filsuf ya, yang betul-betul sangat percaya, sangat dependen, sangat betul-betul bergantung pada dirinya sendiri. Tidak ada di luar itu yang saya perlu untuk bergantung. Nah, Kristus itu salib itu ada di luar. Inilah kehidupan lama. Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-22 mengatakan demikian, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi Bapak Ibu, manusia lama itu akan menemui kebinasaan. Mungkin saya pernah katakan di sini ada orang lahirnya 1 kali, tapi matinya 2 kali. Jadi kita semua di sini lahir 1 kali kan ya. Kita tidak mengenal namanya reinkarnasi. Kita 1 kali lahir, kemudian kita nanti pada waktunya kita akan mati, dikuburkan. Dan orang yang kita mengatakan di luar Kristus itu tidak ada keselamatan. Sehingga orang yang mati, tadi mati fisik dikuburkan,
ketika pada hari penghakiman nanti Kristus datang yang kedua kali menghadapi penghakiman, akan mati yang kedua, yaitu apa? Kebinasaan selama-lamanya. Jadi ada orang lahir satu kali tapi matinya dua kali. Tapi orang yang kedua adalah orang yang lahirnya dua kali. Ini orang Kristen, Bapak Ibu. Orang yang percaya Kristus. Pertama kita lahir dari orang tua kita, dari mama kita, dilahirkan secara jasmani. Kemudian kita dilahirkan oleh Roh Kudus, diberikan keselamatan. Kita bisa percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengalami kelahiran kembali. Itulah kelahiran yang kedua. Tetap kita bisa mati, Bapak Ibu. Orang Kristen kena corona, kena COVID, bisa juga mati. Kita juga bisa mati dengan kanker. Kita juga bisa mati dengan penyakit apapun yang bisa menimpa kita. Tapi Alkitab memberikan penghiburan. Pada jemaat Tesalonika, Paulus mengatakan, ya kamu, ya jangan sampai bersedih. Nggak apa-apa bersedih. Tapi jangan sampai bersedih sama seperti orang yang nggak percaya. Kenapa? Karena orang yang mati itu bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus disalib, kita tahu ada seorang penjahat samping kiri dan kanan Tuhan Yesus. Yang satu mengolok-olokkan Tuhan Yesus, yang satu mengatakan satu doa permohonan kerendahan hati, pengakuan dosa pada Yesus kan. Di akhir hidupnya dia katakan, Tuhan ingatlah aku, dan Engkau datang sebagai raja. Dan terus itu harus mengatakan apa? Hari ini juga Engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi Bapak Ibu, siapapun penjahat, orang yang kita katakan baik, satu hari kelak akan mati. Tetapi penghiburan bagi kita yang sudah percaya, sudah dilahir barukan, sudah memiliki kehidupan yang baru, janji Tuhan itu ya dan amin. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sehingga Bapak Ibu ini jadi penghiburan kan bagi kita harusnya. Minggu lalu saya ada berkhotbah mengambil di bagian lain di 1 Korintus tentang kepastian keselamatan. Ya, kita yang percaya tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Tahu Bapak Ibu, sesuatu yang akan terjadi tapi kita sudah tahu. Dan itu firman Tuhan yang mengatakan. Walaupun saya sadari ketika kita tanya sekarang, kamu mau mati, kita cepat nggak mau ya. Kita otak kita, mungkin iman percaya kita tuh apa ya, bisa suka keseleo gitu ya kalau tanya gini. Satu sisi kita diajarkan di surga itu enak. Di surga itu tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi sakit penyakit. Bukankah begitu kan yang sering kita katakan kan kepada orang yang sudah meninggal, ketika sakit parah di dunia ini, kemudian kepada anggota keluarganya yang sedang menangis, biasa kita katakan, sudahlah, orang ini sudah apa? Nggak apa-apa, suaranya merdu. Kita katakan apa Bapak Ibu? Kepada keluarga yang meninggal, biasa kita katakan apa? Dia sudah senang di sana. Bapak Ibu kalau sudah senang ngapain nangis gitu kan? Kalau kita tahu orang kita kasih sudah senang di sana, ya sudah. Tapi memang kita sadari kita manusia dan bersedih itu tidak masalah, bukan sesuatu yang salah Bapak Ibu. Kita perlu bersedih karena orang-orang yang kita kasih tidak bersama-sama lagi di dunia ini dengan kita. Tapi kita juga dapat penghiburan, bukan? Bahwa dia sudah senang di sana bersama-sama dengan Tuhan. Masalah kita ada di dunia ini, ya masalah waktunya Tuhan saja. Kapan Tuhan mau mengatakan kamu selesai di dunia ini? Bapak Ibu ada baru berita lagi viral kan? Ada satu keluarga di satu rumah,
di daerah Citragandan sana meninggal. Sekarang masih diselidiki. Katanya meninggal karena ada kemungkinan kelaparan. Saya juga bingung kenapa cepat sekali bisa tahu meninggal karena kelaparan gitu ya. Cepat banget ya dokternya periksa di otopsi atau apa sehingga bisa memastikan bahwa itu karena kelaparan. Kita nggak tahu. Artinya memang bisa banyak sebab mengakibatkan kita itu mengalami kematian. Jadi Bapak Ibu, setiap orang di dunia ini, siapapun itu akan mengalami kematian, termasuk orang percaya. Tapi bersyukurlah kita yang sudah punya Kristus. Karena apa? Karena ada kehidupan yang bersama-sama dengan Kristus di surga. Tetapi orang yang masih hidup dalam manusia lamanya, yang belum ditanggalkan, itu akan menemui kebinasaan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan yang baru? Alkitab juga berbicara tentang kehidupan yang baru. Nah ini kalau tadi salibnya ada di luar, sekarang salibnya sudah ada di atas kursi itu. Suatu simbol bahwa Kristus bertakhta di dalam kehidupan kita. Bukan kita tuannya, tetapi Kristus yang adalah Tuhan. Akunya di mana? Akunya ada di bawah. Dan ada jaminan ketaatan kita kepada Kristus. Dan jikalau Kristus itu betul-betul bertakhta dalam hidup kita, yang tadi bintik-bintik kitab itu menggambarkan keteraturan. Walaupun mungkin Bapak Ibu mungkin tidak bisa digambarkan sempurna seperti itu, karena memang kita masih hidup di dalam dunia yang masih berdosa. Masih banyak bolong-bolongnya kita ini. Kita masih sering belepotan dengan dosa. Siapapun itu sebagai orang percaya. Makanya mengapa di dalam liturgi kita ada doa pengampunan dosa. Bukankah kalau kita sudah nggak berdosa, ngapain ngaku-ngaku dosa Bapak Ibu ya? Walaupun saya tidak tahu tadi kita ngaku dosanya, dosa apa yang kita akui ya. Biasanya yang berdoa cuma liturgis kan? Ya, mungkin kita tinggal mengaminkan saja. Dan saya percaya liturgis nggak tahu dosa yang kita lakukan, bukan? Harusnya memang di dalam kesempatan itu kita pakai untuk kembali mengoreksi hidup. Oh iya ya, masih ada bolong-bolongnya hidup kita dengan dosa. Mungkin di dalam pikiran kita, di dalam tindakan kita, dalam perkataan kita. Tetapi Bapak Ibu, Alkitab mengatakan suatu kehidupan yang baru. Ayat 17 tadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dan inilah mungkin gambarannya satu model kehidupan ciptaan baru di mana Kristus itu bertakhta dalam hati kita. Dia yang memerintah kehidupan kita. Saya mentaati Kristus. Sehingga inilah perbandingan bagaimana orang yang belum percaya dan orang yang sudah percaya kepada Kristus. Bapak Ibu, dalam perjanjian lama, Yesaya 65 itu juga berbicara tentang ciptaan yang baru. Walaupun masih jauh melihatnya. Karena Yesaya 65 ini berbicara bagaimana orang Israel yang ditawan di pembuangan, kemudian mereka dibebaskan. Dan ketika mereka dibebaskan, kemudian melalui Nabi Yesaya, Allah itu berfirman yang berbunyi seperti ayat pertama di Yesaya 65. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Bapak Ibu, ini terjadi ketika sebuah janji sebetulnya memang belum dipenuhi sepenuhnya, tetapi Israel itu akan dipulihkan. Dengan apa? Dengan mereka dibebaskan dari tempat di mana mereka itu ditindas. Mereka diambil dari tanah yang dijanjikan. Tapi kemudian Allah itu menjanjikan satu tempat yang baru, bumi yang baru. Bapak Ibu, di kota Bandung ada rumah duka namanya Bumi Baru. Jadi orang di situ
mungkin setiap kali ke situ akan ingat orang yang dikuburkan, orang yang disemayamkan di sini. Suatu hari kelak kita akan bertemu di bumi yang baru. Dan itu memang dijanjikan oleh Alkitab. Kemudian digambarkan bagaimana sih keadaan bumi yang baru itu. Ayat 25. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Bapak Ibu, ini menggambarkan, sebetulnya ini kan belum terjadi Bapak Ibu. Kita belum ketemu. Ada serigala dan anak domba makan bersama-sama makan rumput. Yang ada sekarang ini, ya kalau ada anak domba pasti diterkam oleh serigala. Dan singa itu akan tetap makan daging, karena dia karnivora. Demikian juga ular. Binatang-binatang buas yang disebutkan di sini masih ada di bumi ini. Maksudnya gambaran bahwa bumi ini betul-betul belum diciptakan baru, di mana kita masih hidup di dalamnya. Tetapi nanti akan ada satu tempat di mana tidak ada lagi yang disebut dengan kejahatan. Tidak ada lagi yang disebut sebagai sesuatu yang membuat kita itu menderita. Tidak ada lagi orang yang menerkam sesamanya. Ya, jangankan Bapak Ibu kita lihat cuma hewan ya, yang pada dasarnya memang naluri kan kalau dia menerkam. Kita melihat di dunia ini satu orang bisa memakan seorang yang lainnya. Itulah gambaran dunia yang masih ada di dalam dosa. Bumi yang lama, tetapi nanti ada bumi yang baru. Ya, ini berbicara satu ciptaan yang baru, di mana orang-orang yang ditebus, orang-orang yang dipilih diselamatkan oleh Tuhan akan hidup di dalamnya. Jadi bagaimana Bapak Ibu kehidupan baru yang didorong oleh kasih Tuhan? Seperti tema kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah yang terjadi karena kematian dan kebangkitan Kristus. Saya dan Bapak Ibu sekalian, kita menjadi orang Kristen, kita mengatakan percaya kepada Kristus, itu bukan soal sebutan, status kita, agama kita apa, tetapi soal kita menjadi ciptaan baru. Dan ini bisa terjadi karena Yesus mati dan bangkit. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-14 dan 15 tadi. Satu orang mati menyebabkan mereka semua sudah mati. Maksudnya apa? Kristus mati bagi dosa umatnya. Satu kali saja. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka hidup. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-15. Yesus mati supaya apa? Supaya kita bisa hidup. Bapak Ibu, ini berbicara tentang penebusan dosa yang dikerjakan oleh Kristus. Tapi ada lanjutannya Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Kristus. Bapak Ibu, ini kan gambaran yang pertama tadi ya. Kehidupan yang baru, kita nggak hidup bagi diri kita sendiri, tetapi bagi Kristus, karena dialah yang sekarang bertahta dalam hati kita. Itulah kehidupan baru. Nah Bapak Ibu, sebagai aplikasinya apa bagi kita? Bapak Ibu, kadang-kadang kita suka ditanya kan, kalau bisa diurutkan prioritas kita dalam hidup, kita mau taruh di nomor 1 apa Bapak Ibu? Biasanya apa kita taruh? Siapa paling penting dalam hidup kita? Kalau anak-anak berusul kan tanya, kamu lebih penting papa atau mama? Kalau anak kecil tergantung ya. Tergantung siapa yang lebih kasih uang ke dia ya. Kalau mama biasa pelit gitu ya. Saya ingat dulu kalau pergi belanja Bapak Ibu, mau beli sepatu, mau di sekolah, saya jujur lebih suka pergi belanja dengan papa. Kenapa? Karena pas lihat sepatu kan, gitu ya. Ya dulu kan belum ada apa ya, kayak Kemangga 2 lah begitu ya. Belum ada bata juga belum ada ya. Jadi belum ada harga yang pas kan. Jadi mesti tawar menawar ke pasar.
Nah, saya senang dengan papa, kenapa? Karena papa pas nanya, ini berapa? Langsung kan pedagangannya bilang, saya sudah, dia nawar sedikit, kalau nggak dikasih langsung, sudah beli aja. Kamu suka nggak? Suka. Langsung beli, senang kan Bapak Ibu ya? Tapi kalau belajar dengan mama, ini maksudnya bukan mama saya itu nggak baik, bukan ya Bapak Ibu. Saya tidak bermaksud mengatakan begitu. Karena mama pasti lebih hitung-hitungan gitu ya. Sudah suka kan? Kemudian tawar. Nah, kalau tawar Bapak Ibu, kan itu sengit sekali ya. Kayaknya ibu-ibu excited ya. Sebetulnya bukan soal murahnya kali ya. Tapi soalnya bagaimana bisa mengalahkan si abang ini ya. Tawar Bapak Ibu, tambah terakhir sudah tawar nggak jadi gitu. Padahal saya sudah suka gitu. Nah Bapak Ibu kan anak-anak zaman dulu ya, nggak kayak sekarang ya. Kita lihat yang bagus itu apa yang dari mata kan. Kalau anak sekarang kan, wah dia bisa searching ya, ini yang bagus, ini kan dia bisa pilih, gitu. Dan zaman dulu kan, zaman sekarang kan anak-anak jajannya lebih baik, uangnya jadi kadang-kadang dia bisa tabung, dia bisa beli sendiri. Kalau dulu kan kita anak-anak betul-betul bergantungnya sama orang tua kita. Nah jadi kalau ditanya, mungkin saya akan bilang, siapa yang kamu lebih suka ya, papa atau mama? Ya saya akan bilang papa gitu. Memang sih kalau kita kadang-kadang mau jadi anak baik, dua-duanya ya. Kamu sayang siapa? Dua-duanya. Nah itu anaknya masih jahim gitu ya. Tapi kalau ditanya pasti ada yang dia pilih antara papa atau mama. Nah Bapak Ibu, kalau kita kasih pilihan ada 9 saja, saya kira banyak ya yang kita mau prioritas dalam hidup kita. Nomor 1 siapa? Biasa kita tuh jahim bilangnya siapa? Tuhan kan? Supaya jangan sampai dikutuk gitu. Masa orang beragama Tuhan gak di nomor 1? Tuhan dong nomor 1. Nomor 2 siapa Bapak Ibu? Nomor 2 siapa? Orang tua. Nah mau tanya sekarang saya, ini dilema. Orang tua atau suami atau istri? Misalnya ya, Bapak Ibu masih punya orang tua, seorang bapak, tapi punya istri, punya juga mama. Nah ini kan biasa, mertua dan menantu. Mau pilih yang mana Bapak Ibu? Dua-duanya. Jawaban yang menghormati besok gitu ya. Dua-duanya kita pilih. Tapi kalau di itu lagi gitu ya, harus pilih salah satu. Biasa kita pilih siapa? Pasangan kita atau orang tua? Ya banyak sekali kita bisa beralasan ya. Ada yang bilang, oh nggak ada mantan papa, nggak ada mantan mama, mantan istri, mantan suami ada gitu. Kalau hubungan darah itu nggak bisa diputuskan, gitu ya. Biasa seperti itu Bapak Ibu ya. Kita kan, tapi ya saya bingung ya. Kalau terjadi misalnya ya satu sengketa perebutan harta keluarga, itu bisa lebih galak daripada orang yang nggak ada hubungan darah kan. Kakak adik, padahal punya hubungan darah yang kental kan. Tapi kalau sudah bicara bagi harta, ngeri Bapak Ibu ya, ngeri. Kalau nggak salah ada ya satu di daerah Jakarta Utara sana ada rumah duka. Itu kan berapa lantai kan, itu kan diperebutkan antara anak dan mamanya ya. Sampai masuk ke pengadilan, tuntutan orang tua dan anak. Nah Bapak Ibu, urutan yang ketiga apa? Uang keberapa Bapak Ibu? Ayo jujur. Uang keberapa? Kemudian kesehatan keberapa Bapak Ibu? Kesehatan kelima. Tapi kalau ke gereja, takut nanti kena COVID. Katanya Tuhan nomor 1 ya. Kalau Tuhan nomor 1, ya tetaplah lakukan protokol kesehatannya. Tetap datang aja kan ke gereja. Ya kalaupun nggak ke gereja, ya prioritas bahwa itu memang hari ini untuk Tuhan kan. Kalau Tuhan nomor 1, ya di hari Minggu itu, di hari Sabat kita pakailah untuk berbakti kepada Tuhan.
bukan untuk bisnis misalnya, atau untuk menjaga kesehatan kita. Ada loh orang lebih milih bersepeda daripada datang ke gereja. Nanti aja mungkin ke gerejanya sore. Bapak Ibu jujur ya, saya sendiri secara pribadi nggak terlalu suka gereja punya gereja kebaktian sore. Karena bagi saya Tuhan sudah kasih 5 hari kan, 6 malah ada orang bisa kerja kan sampai Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu masih nggak mau kasih pagi untuk pagi, kayaknya keterlaluan kan. Padahal di gereja pun cuma 2 jam, ya nggak Bapak Ibu? Masih lagi mau ditarik ke belakang ya, ke akhir hari di sore hari gitu. Jadi Bapak Ibu saya nggak menikmati ya kebaktian sore. Ada gereja dulu tempat kami melayani ada kebaktian sore ya. Tapi jujur saja ini kan sudah di ujung hari kan. Kenapa kasih yang sisa ya buat Tuhan? Walaupun saya tahu ada gereja dengan pertimbangan tertentu. Kan sekarang orang minggu juga kerja ya, tenaga kesehatan kan mereka nggak boleh tinggal di rumah sakit. Atau yang bekerja di tempat-tempat vital yang penting untuk tidak boleh ditinggalkan. Artinya ya bagaimana daripada mereka nggak kebaktian, siapkan saja kebaktian sore. Tapi bagi saya kalau kita ya sungguh-sungguh memang ada waktu dan kita memang bekerjanya bukan di objek vital, instansi swasta ataupun pemerintah, bukankah Tuhan sudah kasih hari yang lain yang cukup banyak? Apa salahnya di hari Minggu pagi-pagi kita juga kasih seluruh waktu kita, pikiran kita. Walaupun kadang-kadang kan kita juga sudah di gereja, Bapak Ibu, kita masih main handphone, ya kan? Bayangkan ya, Tuhan sudah kasih satu hari Sabat gitu ya. Dikecilin lagi 2 jam saja untuk beribadah, konsentrasi full. Itu pun kita masih bisa diganggu dengan ya kita mungkin main HP atau apa. Nah Bapak Ibu saya coba ini ya, seperti ini mungkin kira-kira kita kan. Tuhan Yesus, kita orang Kristen ya, anak dia, kemudian keluarga, kemudian uang, kemudian pekerjaan bisnis, kemudian pendidikan, kemudian kesehatan, hobi, kesenangan. Nah sekarang ada istilah healing gitu ya. Kita pengen healing gitu kan. Bapak Ibu, apakah begini ya? Nah saya kasih alternatif Bapak Ibu. Harusnya begini, seperti ini kita betul-betul Tuhan itu ada di tahta hati kita, seluruh hidup kita. Artinya Tuhan itu ada di tengah. Dan semuanya itu terkait ya, keluarga saya, uang saya, bisnis saya, pekerjaan saya, pendidikan saya, kesehatan, hobi, kesenangan, healing saya, itu semua berkaitan dengan Kristus. Ketika kita ada di bisnis, di pekerjaan, saya tahu saya anak Tuhan. Saya tahu Tuhan inginkan saya jadi berkat di tengah-tengah pekerjaan saya. Ketika saya berbisnis, saya tahu Tuhan ingin saya menjadi berkat di dalam bisnis saya. Dalam kesenangan kita, Bapak Ibu nggak salah kita punya berekreasi atau kita punya hobi tertentu, tentunya yang baik gitu. Kita memikirkan kesehatan kita, tapi kita tahu bahwa Kristus itulah yang ada di tengah. Saya lebih milih begini waktu daripada seperti itu, prioritas seperti itu. Karena apa? Seluruh kehidupan kita terkait dengan Kristus. Sehingga kita bukan hidup lagi untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan. Saya tahu ketika dalam keluarga saya untuk Tuhan, uang saya untuk Tuhan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, biarlah kehidupan baru yang Tuhan karuniakan. Kita sudah memiliki hidup baru di dalam Kristus. Betul-betul Dia yang memerintah di dalam hati kita, dan kita hidup bukan untuk diri kita, tetapi untuk Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau melalui pekerjaan Roh Kudus melahirbarukan kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau menjadi orang percaya. Tuhan, pimpin senantiasa hidup kami, senantiasa menempatkan Engkau menjadi pusat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan, dalam kesempatan ibadah kami pagi hari ini, kami mau berdoa untuk saudara-saudari kami, khususnya anggota jemaat-Mu di GKI Agape Silam Hatimas. Di dalam segala pergumulan untuk kesehatan, untuk ekonomi, untuk pekerjaan, memenuhi kebutuhan setiap hari, juga dalam relasi dalam keluarga. Tuhan, biarlah Engkau campur tangan, Engkau hadir di tengah-tengah setiap pergumulan kami. Engkau memberikan jalan keluar. Kami yang mungkin sudah lama berdoa untuk pergumulan kami, untuk mungkin sakit yang sudah cukup lama, Tuhan sendiri yang akan memberikan kesembuhan bagi kami. Bagi kami ya Tuhan yang bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan juga membukakan kesempatan untuk ada tempat di mana kami boleh berkarya. Kami serahkan ya Tuhan, berdoa juga untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya ya Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan, ditinggikan. Banyak orang yang datang beribadah di tempat ini, menikmati akan kasih dari Tuhan sendiri. Boleh bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah dilahirbarukan, bersama memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Doa juga ya Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam setiap pergumulan yang ada, di dalam setiap krisis yang dihadapi. Beri hikmat ya Tuhan kepada para pemimpin kami, mulai dari tingkat yang tertinggi Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, anggota dewan, sampai juga kepada para pimpinan yang ada di daerah-daerah dan pelosok-pelosok. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, memikirkan kepentingan rakyat banyak daripada kepentingan diri sendiri, memikirkan kemakmuran bangsa ini daripada memikirkan kemakmuran bagi diri sendiri. Menyerahkan juga ya Tuhan, untuk kami anak-anak-Mu yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini, kami boleh berpartisipasi aktif melalui setiap karya yang kami lakukan, melalui setiap sumbangan pemikiran ataupun hal-hal yang kami kerjakan, supaya bangsa dan negara kami boleh semakin hari semakin lebih maju. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan doa kami ini, seluruh kehidupan kami, hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita berdoa doa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih kepada penginjil Rudi yang sudah menyampaikan firman. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk dalam persembahan yang diambil dari Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka,
Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mari kita akan menaikkan kembali sebuah pujian dari KPPK 347. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, Kau sudah berikan kesempatan untuk mendengar firman pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh diberikan kesempatan untuk mempersembahkan pada pagi hari ini. Kau berkati persembahan kami ya Tuhan, Kau berkati jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Lagu pemutusan doksologi, kemudian nanti doa berkat akan disampaikan oleh penginjil. Jemaat, arahkanlah hatiku kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari